Halo teman-teman semuanya, kami dari kelompok 4 perilaku reproduksi. Di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum itu, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Felicita Josefa Nadi dengan NIM P0123-103. Saya Iksan Ananda dengan NIM P0123-126. Saya Inayatul Munawara dengan NIM P0123-128. Saya Iryana Zafira Trianisna dengan NIM P0123-131. Saya Jen Arif Bazara dengan NIM P0123-136. Dan saya Coban Alexander Unila dengan NIM P0123-16. Baik, untuk berikutnya akan langsung masuk ke penjelasan topik yang pertama. Oke, yang pertama ada pengorganisasian efek hormon seks. Jadi di sini para ahli biologi membedakan antara pengorganisasian dan pengaktifan efek hormon seks. Pengorganisasian efek menghasilkan efek struktural yang tahan lama. Pengorganisasian efek mengatur tahap untuk mengaktifkan efek. Misalnya, pengorganisasian efek ini mengatur hipotalamus wanita, sehingga hormon kemudian dapat mengaktifkan siklus menstruasi. Perbedaan antara mengorganisasi, mengatur, dan mengaktifkan efek tidak absolut karena hormon sering menghasilkan kombinasi efek sementara dan tahan lama. Selanjutnya ada perbedaan jenis kelamin pada otak. Jadi rata-rata otak pria dan wanita itu berbeda dalam banyak hal. Perbedaan otak tidak melulu bahwa otak pria lebih besar. Ketika peneliti membandingkan pria dan wanita yang memiliki volume otak keseluruhan yang sama, selain daerah kortikal, pria dan wanita rata-rata berbeda di hipotalamus, kelenjar hipofisis, bagian sumsum tulang belakang, dan bagian lainnya. Sebagai contoh, bagian-bagian dari hipotalamus wanita menghasilkan pola siklus pelepasan hormon, seperti pada siklus menstruasi manusia. Sedangkan hipotalamus pria melepaskan hormon dengan lebih stabil. Selanjutnya ada tabel perbedaan jenis kelamin pada otak. Jadi di area hipotalamus atau lebih tepatnya area preoptik medial, di situ banyak spinal dendritrik dan sinapsis pada pria. Penyebabnya karena testosteron dan estradiol meningkatkan produksi prostaglandin E. Terus di area nukleus ventromedial, di situ perbedaannya dendrit bercabang lebih luas pada pria. Penyebabnya estradiol mengaktifkan PI3 kinase yang meningkatkan pelepasan glutamat. Dan yang terakhir di area nukleus arcuata dan inti periventrikular anteroventral, perbedaannya ada banyak duri dendritrik dan sinapsis pada wanita. Terus penyebabnya itu estradiol meningkatkan produksi GABA yang bekerja pada astrosit untuk mengurangi percabangan dendritrik. Selanjutnya ada perbedaan jenis kelamin dalam bermain. Umumnya, banyak anak laki-laki kebanyakan bermain dengan mobil mainan dan kereta api, bola senjata, dan semacamnya. Sedangkan anak perempuan lebih cenderung menghabiskan waktu dengan bermain boneka dan bermain bersama yang lebih tenang dan kooperatif. Pola ini dihasilkan dari kegiatan sosialisasi karena sebagian besar dari orang tua mereka memberikan mainan yang berbeda kepada putra dan putra. Selanjutnya, anak perempuan yang telah terpapar dengan kadar testosteron yang lebih tinggi dalam kehidupan prenatal menunjukkan preferensi yang sedikit lebih tinggi untuk mainan anak laki-laki dibanding dengan anak perempuan lainnya. Anak laki-laki dengan tingkat testosteron yang lebih tinggi menghabiskan waktu lebih sedikit bermain dengan boneka dibanding anak laki-laki lainnya. Selanjutnya, hormon prenatal, terutama testosteron, mengubah otak dengan cara mempengaruhi perbedaan antara anak laki-laki dan perempuan dalam aktivitas dan minat mereka. Selanjutnya, ada pengaktifan efek hormon seks yang akan disampaikan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengaktifan efek hormon seks, di mana level testosteron atau estradiol mengerahkan pengaktifan efek untuk sementara memodifikasikan perilaku. Hormon hipofisis oksitosin juga penting untuk perilaku reproduksi karena merangsang kontraksi rahim selama persalinan, merangsang kelenjar susu untuk mengeluarkan ASI, dan bertanggung jawab untuk ketenangan dan berkurangnya kecemasan setelah orgasme. Yang pertama, pada pengaktifan efek hormon seks pada pria, ada hormon testosteron yang penting untuk gairah seksual pria yang bertindak melalui peningkatan sensitivitas sentuhan pada
penis. Hormon seks juga berikatan dengan reseptor yang meningkatkan respons di berbagai bagian hipotalamus, termasuk nukleus ventromedial, area medial preoptik atau MPOA, dan hipotalamus anterior. Testosteron membuat sel-sel hipotalamus tersebut melepaskan dopamin, dan semakin banyak dopamin yang dilepaskan, semakin besar kemungkinan pria untuk bersanggama. Dalam konsentrasi sedang, dopamin menstimulasi sebagian besar reseptor tipe D1 dan D5 yang memfasilitasi ereksi penis pada pria. Dan dalam konsentrasi tinggi, dopamin menstimulasi reseptor tipe D2 yang menyebabkan orgasme. Sementara itu, ada neurotransmitter serotonin yang menghambat aktivitas seksual dengan menghalangi pelepasan dopamin. Oleh karena itu, banyak obat antidepresan yang meningkatkan aktivitas serotonin yang memiliki efek samping penurunan gairah seksual. Kemudian tingkat testosteron berkorelasi positif dengan gairah seksual pria dan dorongan mereka untuk mencari pasangan seksual. Jadi pada peneliti menemukan bahwa rata-rata pria yang sudah menikah atau hidup dengan seorang wanita dalam hubungan berkomitmen memiliki tingkat testosteron yang lebih rendah daripada pria lajang atau yang belum berpasangan. Dan ini ada dua interpretasi yang mungkin. Yang pertama yaitu pernikahan menurunkan kadar testosteron karena berkurangnya kebutuhan untuk bersaing dengan pasangan seksual. Dan ini didukung hasil penelitian yang menemukan peningkatan kadar testosteron di waktu perceraian. Dan ada interpretasi yang kedua, yaitu pria dengan kadar testosteron yang lebih rendah lebih mungkin daripada yang lain untuk menikah dan tetap setia. Dan ini didukung hasil penelitian lain yang menemukan wanita lajang memiliki kadar testosteron lebih tinggi daripada wanita yang ada pasangan jangka panjang. Kemudian penurunan kadar testosteron misalnya dengan pengebirian atau pengangkatan testis dan dengan obat antiandrogen umumnya mengurangi minat dan aktivitas seksual pria. Namun, testosteron yang rendah bukan menjadi dasar impotensi. Impotensi adalah ketidakmampuan untuk ereksi. Nah, penyebab paling umumnya adalah gangguan sirkulasi darah, terutama pada pria yang lebih tua. Dan obat sildenafil atau Viagra meningkatkan kemampuan seksual pria dengan memperpanjang efek oksida nitrat yang meningkatkan aliran darah ke penis. Selanjutnya, pada wanita, hipotalamus dan hipofisis wanita berinteraksi dengan ovarium untuk menghasilkan siklus menstruasi, yaitu variasi berkala hormon dan kesuburan selama sekitar 28 hari. Setelah akhir menstruasi, hipofisis anterior melepaskan hormon perangsang folikel atau FSH yang mendukung pertumbuhan folikel di ovarium. Folikel memelihara ovum dan menghasilkan beberapa jenis estrogen, termasuk estradiol. Dan menjelang pertengahan siklus menstruasi, folikel membangun semakin banyak reseptor terhadap FSH dan menghasilkan peningkatan jumlah estradiol. Dan meningkatnya pelepasan estradiol tadi menyebabkan pelepasan FSH yang meningkat serta adanya lonjakan tiba-tiba pelepasan hormon luteinizing atau LSH. Dan FSH dan LSH ini akan bergabung untuk menyebabkan folikel melepaskan sel telur. Kemudian sisa folikel atau corpus luteum akan melepaskan hormon progesteron yang mempersiapkan rahim untuk implantasi sel telur yang dibuahi. Progesteron juga menghambat pelepasan LH lebih lanjut. Jadi jika wanita hamil, kadar estradiol dan progesteron akan terus meningkat, dan jika tidak hamil, kedua hormon tersebut menurun. Dan lapisan rahim dibuang atau menstruasi, dan siklus akan dimulai lagi. Dan kadar estradiol dan progesteron yang tinggi selama kehamilan menyebabkan fluktuasi aktivitas pada reseptor serotonin 3 yang bertanggung jawab atas rasa mual. Itu sebabnya wanita hamil sering mengalami rasa mual. Dan peningkatan kepekaan terhadap mual tadi mungkin merupakan adaptasi yang dikembangkan untuk meminimalkan resiko makan sesuatu yang berbahaya bagi janin. Selanjutnya, pil KB mencegah kehamilan dengan mengganggu siklus umpan balik yang antara ovarium dan hipofisis. Pil KB yang paling
banyak digunakan adalah pil kombinasi yang mengandung estrogen dan progesteron, dan kerjanya dengan mencegah lonjakan FSH dan LH tadi, yang jika tidak dicegah akan melepaskan sel telur. Nah, kombinasi estrogen dan progesteron juga mengentalkan lendir serviks, sehingga membuat sperma lebih sulit mencapai sel telur. Estradiol ini penting untuk perilaku seksual wanita di semua mamalia, dan para peneliti sebelumnya mencurigai bahwa testosteron sebenarnya lebih berperan dari estradiol, dan salah satu alasannya adalah karena tingkat estradiol wanita memuncak tajam selama periode pre-ovulatory, yaitu hari-hari di sekitar pertengahan siklus menstruasi, ketika kesuburannya tertinggi. Tetapi hubungan seksualnya tidak meningkat tajam pada periode itu. Namun sekarang banyak bukti yang menentang gagasan tersebut, dan kebanyakan wanita melaporkan penurunan hasrat seksual setelah menopause atau setelah pengangkatan ovarium yang menurunkan kadar estradiol. Jadi pemberian estradiol yang cukup untuk mengembalikan ke tingkat normal akan meningkatkan hasrat seksual, namun pemberian testosteron dapat meningkatkan juga hasrat seksual wanita, tapi jika hanya diberikan pada tingkat yang jauh di atas apa yang alami atau normal. Kemudian di sini ada beberapa bukti penelitian yang mendukung gagasan bahwa estradiol itu lebih berperan daripada testosteron pada perilaku seksual wanita. Yang pertama, wanita yang tidak menggunakan pil KB memulai aktivitas seksual lebih sering selama periode folikuler. Kemudian wanita lajang lebih sering menggoda pria yang menarik di periode folikuler juga. Dan wanita lebih cenderung memakai warna merah atau pink dan mereka akan jalan dengan gaya jalan yang dianggap pria seksi pada periode folikuler tadi. Terakhir pada subbab pengaktifan efek hormon seks, ada efek hormon seks terhadap karakteristik non-seksual. Dan salah satu perbedaan gender dalam perilaku adalah wanita cenderung lebih baik daripada pria dalam mengenali ekspresi wajah dari emosi. Nah, dalam salah satu penelitian, beberapa wanita diberi tugas untuk memeriksa foto wajah dan mengidentifikasi emosi yang diungkapkan di antara 6 pilihan, yaitu ada kemarahan, jijik, ketakutan, kebahagiaan, kesedihan, dan kejutan. Dan foto-foto tadi berubah dari 0% atau netral sampai 100% atau 100% ekspresi emosi. Dan setelah wanita tersebut diberikan testosteron, sebagian besar dari mereka menjadi kurang akurat dalam mengenali ekspresi wajah dari kemarahan. Jadi, implikasinya adalah testosteron mengganggu perhatian pada ekspresi emosional. Kemudian ada studi lain yang menemukan bahwa testosteron menurunkan kemampuan wanita untuk menyimpulkan suasana hati orang dari melihat mata mereka, dan estradiol meningkatkan respons emosional pria untuk melihat seseorang dalam kesulitan. Selanjutnya ada subbab perilaku orang tua yang akan dijelaskan teman saya. Baik, yang selanjutnya adalah ada perilaku orang tua. Perubahan hormon selama kehamilan mempersiapkan mamalia betina untuk memberikan susu dan juga mempersiapkannya untuk meratu turunannya. Perilaku betina berubah dalam banyak hal ketika ia menjadi seorang ibu. Ketika seorang ibu mamalia melahirkan bayinya, ia meningkatkan sekresi oksitosin dan prolaktin yang meningkatkan produksi ASI dan beberapa aspek perilaku ibu. Selain mengeluarkan hormon, wanita juga mengubah pola reseptor hormonnya. Yang pertama, di akhir kehamilan, sensitivitas terhadap estradiol meningkat di area otak yang penting untuk perilaku ibu dan perhatian pada keturunannya, termasuk daerah preoptik medial, hipotalamus anterior, dan nucleus accumbens. Kita telah bertemu dengan area preoptik atau hipotalamus anterior atau POA-AH karena pentingnya untuk pengaturan suhu, kehausan, dan perilaku seksual. Nucleus accumbens memainkan peran sentral dalam memberi makan, singkatnya, sebagai besar area otak berpartisipasi dalam berbagai fungsi perilaku. Hormon penting lainnya adalah vasopressin, disintesis oleh hipotalamus dan disekresikan oleh kelenjar hipofisis posterior.
Vasopresin penting untuk perilaku sosial pada banyak spesies, sebagian dengan memfasilitasi rekognisi olfaktori dan individu lain. Pada manusia, para peneliti telah melaporkan bahwa laki-laki dengan gen bentuk reseptor vasopresin yang kurang aktif cenderung tidak menikah, lebih mungkin memiliki konflik perkawinan atau ancaman perceraian, dan secara umum lebih kecil kemungkinannya untuk menunjukkan perilaku altruistik terhadap orang lain. Wanita dengan bentuk reseptor yang kurang aktif tidak begitu memperhatikan anak-anak mereka. Perubahan hormon selama kehamilan dan persalinan memungkinkan seorang ibu untuk menghasilkan ASI. Pemindaian otak juga menunjukkan pertumbuhan beberapa area di otaknya dari awal hingga akhir kehamilan dan kemudian persalinan, terutama di area yang bertanggung jawab untuk penghargaan dan motivasi. Jumlah ekspansi di daerah-daerah tersebut berkorelasi dengan emosi positif yang diungkapkan seorang wanita tentang memiliki bayi. Namun, secara keseluruhan, perilaku orang tua manusia lebih bergantung pada pengalaman daripada tergantung pada hormon. Beberapa penelitian menunjukkan korelasi antara hormon ayah dan perilaku mereka terhadap bayi dan balita mereka. Rata-rata tingkat testosteron pria menurun dan tingkat prolaktinnya meningkat ketika bayi lahir, tetapi hanya jika pria tersebut memiliki hubungan dekat dengan ibu, dan hanya di masyarakat yang prianya berkontribusi pada perawatan bayi. Rata-rata, pria dengan kadar testosteron yang lebih rendah dan kadar prolaktin yang lebih tinggi menghabiskan lebih banyak waktu bermain dan merawat anak-anak mereka. Karena ini adalah data korelasional, kita tidak tahu sejauh mana hormon menjadi penyebab perilaku pria dan sejauh mana hasilnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Pembahasan berikutnya tentang interpretasi evolusioner terhadap perilaku kawin. Bagian dari teori evolusi melalui seleksi alam Charles Darwin adalah bahwa individu-individu yang gen-gennya membantu mereka dalam bertahan hidup akan menghasilkan lebih banyak keturunan. Dan oleh karena itu, generasi berikutnya akan menyerupai mereka yang memiliki gen-gen yang menguntungkan ini. Bagian kedua teorinya yang tidak diterima secara luas pada awalnya adalah seleksi seksual. Gen yang membuat seseorang lebih menarik bagi jenis kelamin lain akan meningkatkan kemungkinan reproduksi. Dan karena itu generasi berikutnya akan mirip dengan memiliki gen-gen yang semacam itu. Seleksi seksual berlaku sejauh ini jika mulai mengganggu kelangsungan hidup. Seekor rusa jantan dengan tanduk besar akan menarik betina, tetapi menjadi mengesankan tidak akan membantu jika berat tanduk tersebut kemudian mengganggu gerakannya. Warna-warna cerah pada burung dapat menarik calon pasangannya, tetapi mereka juga dapat beresiko menarik perhatian predator. Dalam banyak spesies burung jantan biasanya yang berwarna cerah, sedangkan burung betina tidak. Asumsinya adalah mungkin karena si burung jantan ini harus duduk di yang betina kenapa bulunya tidak lebih cerah karena dia harus duduk di sarang dan perlu agar tidak mencolok. Pada beberapa spesies lainnya seperti palarok, burung betina yang lebih berwarna cerah, tetapi pada spesies itu betina bertelur dan meninggalkan pejantannya berwarna kusam untuk duduk di sarang. Kemudian minat terhadap banyak pasangan. Di berbagai budaya, lebih banyak pria mencari peluang untuk hubungan seksual biasa dengan banyak pasangan daripada wanita. Mengapa? Karena dari sudut pandang evolusi penyebaran gen seseorang, pria dapat berhasil dengan salah satu dari dua strategi. Yang pertama, bersikap loyal kepada satu wanita dan mencurahkan energi untuk membantu wanita dan bayinya. Atau yang kedua, kawin dengan banyak wanita dan berharap bahwa beberapa dari mereka dapat membesarkan bayi tanpa bantuan si laki-laki. Tidak ada yang perlu menyadari strategi ini. Idenya adalah bahwa pria di masa lalu yang bertindak dengan salah satu cara ini menyebarkan gen mereka, dan pria saat ini telah mewarisi gen yang mendorong perilaku ini. Sebaliknya, seorang wanita dapat memiliki tidak lebih dari satu kehamilan per 9 bulan, terlepas dari jumlah pasangan seksnya. Jadi evolusi mungkin membuat pria atau paling tidak beberapa pria lebih tertarik pada banyak pasangan dibandingkan dengan para wanita. Satu keberatan adalah bahwa seorang wanita kadang-kadang mendapatkan keuntungan dari memiliki banyak pasangan seks. Jika suaminya mandul, maka kawin dengan lelaki lain bisa menjadi satu-satunya cara bereproduksi.
Juga pasangan seksual lain dapat memberikan berbagai macam bantuan untuk dia dan anak-anaknya. Selain itu, ia memiliki kemungkinan untuk berdagang dan mengambil keuntungan, meninggalkan pasangan pertamanya untuk yang lebih baik. Jadi prospek banyak pasangan mungkin lebih menarik bagi pria, tapi di sisi lain juga memiliki keuntungan bagi wanita. Keberatan lain adalah bahwa para peneliti tidak memiliki bukti langsung bahwa gen mempengaruhi preferensi orang untuk satu pasangan atau banyak. Berikutnya, apakah yang dicari pria dan wanita pada pasangannya? Hampir semua orang lebih menyukai pasangan yang romantis, yang sehat, cerdas, jujur, dan menarik secara fisik. Seringkali wanita memiliki minat tambahan yang kurang umum untuk pria. Secara khusus, wanita lebih cenderung untuk memilih pasangan yang cenderung menjadi penyedia yang baik dibandingkan para pria. Menurut ahli teori evolusi, alasannya adalah ketika seorang wanita hamil atau mengasuh anak kecil, dia membutuhkan bantuan untuk mendapatkan makanan dan kebutuhan lainnya. Evolusi akan lebih menyukai gen apapun yang menyebabkan wanita mencari penyedia yang baik. Terkait dengan kecenderungan ini, sebagian besar wanita cenderung berhati-hati selama pacaran. Bahkan jika seorang pria tampaknya tertarik padanya, seorang wanita umumnya lambat untuk menyimpulkan bahwa ia memiliki komitmen yang kuat kepadanya. Dia tidak ingin seorang pria yang awalnya tampak tertarik, tetapi kemudian pergi ketika dia membutuhkannya. Pria cenderung memiliki preferensi yang lebih kuat pada pasangan yang lebih muda. Penjelasan evolusi adalah bahwa wanita muda cenderung tetap subur lebih lama daripada wanita yang lebih tua, sehingga pria dapat memilih lebih banyak anak dengan berpasangan dengan wanita muda. Pria tetap subur hingga usia lanjut, jadi wanita tidak perlu lagi memaksakan masa muda. Wanita juga lebih suka pasangan muda jika memungkinkan, tetapi di banyak masyarakat, hanya pria yang lebih tua yang memiliki sumber finansial yang cukup. Apakah preferensi tadi berakar pada genetika? Mungkin, tetapi variasi dari budaya ke budaya menunjukkan komponen pembelajaran yang kuat. Di negara tempat perempuan memiliki kesempatan pendidikan, ekonomi, dan pekerjaan yang baik, seorang perempuan lebih cenderung memilih pasangan yang mendekati usia sendiri dan cenderung memilih berdasarkan kekayaan. Kemudian perbedaan dalam hal kecemburuan. Secara tradisional, hampir di semua budaya, pria lebih cemburu pada perselingkuhan seorang istri dibandingkan wanita karena perselingkuhan seorang suami. Dari sudut pandang evolusi, jika seorang pria ingin mewariskan gennya, titik kunci dalam evolusi, ia perlu memastikan bahwa anak-anak yang ia dukung adalah miliknya sendiri. Istri yang tidak setia mengancam kepastian itu. Seorang wanita tahu bahwa setiap anak yang ia kandung adalah anaknya sendiri, jadi ia tidak memiliki kekhawatiran yang sama. Namun, dia mungkin khawatir suaminya akan mulai menyokong beberapa anak dari perempuan lain, bukan anak-anaknya sendiri. Tingkat kecemburuan bervariasi di antara budaya. Beberapa budaya mentolerir perselingkuhan seksual oleh suami dan beberapa tidak. Dan intensitas larangan terhadap perselingkuhan istri bervariasi. Namun, tidak ada masyarakat yang dikenal menganggap perselingkuhan lebih dapat diterima untuk wanita daripada untuk pria. Mana yang akan membuat kita lebih kesal? Apakah pasangan berselingkuh dengan orang lain atau jika dia menjadi dekat secara emosional dengan orang lain? Secara umum, pria dibandingkan wanita cenderung lebih cemburu tentang perselingkuhan seksual, sedangkan wanita cenderung lebih cemburu tentang perselingkuhan emosional. Namun, perbedaan-perbedaan ini kecil dan bervariasi tergantung pada prosedur dan populasi yang diuji. Baik pria maupun wanita akan marah tentang perselingkuhan, baik secara seksual maupun emosional. Evolusi atau dipelajari. Pada banyak spesies mamalia dan burung, seekor pejantan mempertahankan akses seksualnya ke satu atau lebih betina dan menyerang pejantan lain yang mendekati. Sementara itu, para betina menunjukkan sedikit atau tidak ada respon jika pejantan secara seksual mendekati beberapa betina lain. Dalam kasus seperti itu, interpretasi dalam hal pemilihan evolusioner umumnya tidak menjadi kontroversial, namun interpretasinya kurang jelas untuk spesies kita sendiri. Salah satu alasannya adalah ketika seseorang berpendapat bahwa seleksi evolusioner membuat pria tertarik pada banyak pasangan seks atau menjadi lebih cemburu daripada wanita, itu mungkin terdengar seperti pembenaran bagi pria untuk bertindak seperti itu. Tidak, bahkan jika kita memiliki kecenderungan biologis untuk bertindak dengan suatu cara tertentu, itu tidak memaksa kita untuk melakukannya.
peradaban mengharuskan kita untuk dapat mengalahkan banyak impuls egois. Tetapi bahkan jika kita mengesampingkan implikasi etis, data ilmiah pada seberapa banyak perilaku seksual kita yang dibimbing secara evolusi dan berapa banyak yang dipelajari tidak konklusif. Adat kawin berbagai budaya menunjukkan beberapa kesamaan lintas budaya, tetapi juga terdapat perbedaan penting. Tentu saja kecenderungan perilaku kita adalah produk evolusi. Tetapi tidak jelas bahwa evolusi mengatur perilaku kita hingga ke detail seperti apakah kita mencari pasangan dengan potensi penghasilan tinggi atau seberapa jauhkah cemburu menjadikan pasangan tidak setia. Untuk berikutnya akan dijelaskan oleh rekan kami yang lain. Baik, selanjutnya adalah identitas gender dan perilaku yang dibedakan. Identitas gender merupakan apa yang kita anggap sebagai diri kita sendiri. Perbedaan biologis antara wanita dan pria adalah perbedaan jenis kelamin. Sedangkan perbedaan yang dihasilkan dari orang-orang mengenai diri mereka sebagai laki-laki atau perempuan adalah perbedaan gender. Identitas gender adalah karakteristik pada manusia. Biasanya, orang-orang menerima identitas gender mereka sesuai dengan penampilan luar mereka yang juga selaras dengan cara mereka dibesarkan. Namun, pada beberapa orang tidak menerima hal tersebut. Para psikolog biasanya berasumsi bahwa identitas gender sebagian besar atau seluruhnya bergantung pada cara orang mengasuh anak-anak mereka. Tetapi, beberapa bukti menunjukkan bahwa faktor biologi, terutama hormon prenatal, juga memegang peran penting dalam penerimaan identitas gender seseorang. Intersex. Hermafrodit merupakan kondisi biologis di mana seseorang memiliki anatomi antara pria dan wanita atau menunjukkan campuran anatomi antara pria dan wanita. Hermafrodit sejati memiliki beberapa jaringan testis dan beberapa jaringan ovarium. Salah satu cara hal ini terjadi adalah ketika seorang wanita melepaskan dua sel telur, masing-masing dibuahi oleh sperma yang berbeda, yang lalu melebur bukannya menjadi kembar. Jika salah satu sel telur yang dibuahi memiliki pola kromosom XX atau kromosom perempuan, dan yang lainnya memiliki pola kromosom XY atau kromosom laki-laki, anak yang dihasilkan memiliki beberapa sel XX dan beberapa sel XY. Hermafrodit sejati jarang terjadi. Beberapa dari mereka fertil, baik sebagai laki-laki maupun perempuan, meskipun tidak ada kasus yang diketahui di mana seorang subur sebagai keduanya. Penyebab paling umum dari kondisi ini adalah hiperplasia adrenal genital, yaitu kondisi di mana perkembangan kelenjar adrenal yang berlebihan sejak lahir. Biasanya, kelenjar adrenal memiliki hubungan umpan balik negatif dengan kelenjar hipofisis. Hipofisis mengeluarkan hormon adrenokortikotropik yang merangsang kelenjar adrenal. Kortisol merupakan salah satu hormon dari kelenjar adrenal, memberi umpan kembali untuk mengurangi pelepasan hormon adrenokortikotropik. Beberapa orang memiliki keterbatasan genetik dalam kemampuan mereka menghasilkan kortisol. Karena hipofisis gagal menerima banyak kortisol sebagai sinyal umpan balik, hipofisis terus mengeluarkan lebih banyak hormon adrenokortikotropik. Hal ini membuat kelenjar adrenal mengeluarkan lebih banyak hormon lain, termasuk testosteron. Pada pria genetik, testosteron ekstra membuahkan sedikit efek. Namun, pada wanita genetik dengan kondisi ini, mengembangkan berbagai tingkat maskulinisasi alat kelamin dan alat kelamin eksternal mereka. Seseorang yang perkembangan seksualnya dalam tingkatan sedang seperti pada gambar di samping disebut intersex. Jadi bisa dilihat pada gambar di samping merupakan alat kelamin luar seorang wanita genetik umur 3 bulan yang alat kelaminnya termaskulinisasi oleh androgen berlebih dari kelenjar adrenal sebelum lahir. Alternatif intersex ini bisa juga disebut dengan istilah perbedaan perkembangan seksual. Diperkirakan, satu di antara 100 anak di Amerika Serikat dilahirkan dengan beberapa derajat ambiguitas genital, dan satu di antara 2.000 memiliki cukup ambiguitas untuk membuat status laki-laki atau perempuan yang tidak pasti. Namun, keakuratan dari estimasi ini masih dilakukan, karena rumah sakit dan keluarga menyimpan informasi ini secara pribadi. Setelah lahir, biasanya anak ini diberikan perawatan medis untuk membawa hormon adrenalin mereka dalam tingkat normal. Beberapa juga diberikan operasi untuk mengubah penampilan eksternalnya. Ketertarikan dan preferensi anak perempuan dengan CAH. Selama bertahun-tahun, kebijakan yang ada adalah mengingatkan status sebagian besar intersex sebagai anak perempuan, dengan asumsi bahwa pembedahan dapat membuat mereka terlihat seperti gadis normal, dan mereka akan mengembangkan perilaku sesuai dengan cara mereka dibesarkan. Tetapi, otak mereka terpapar kadar testosteron yang lebih tinggi dari normal selama kehidupan prenatal dan awal post-prenatal dibandingkan dengan anak perempuan lainnya. Namun, apa yang terjadi dengan perilaku mereka?
Jadi terdapat beberapa penelitian yang menunjukkan ketertarikan dan preferensi anak perempuan dengan CAH. Yang pertama yaitu ada penelitian di mana anak perempuan dengan CAH diamati dalam suatu ruangan khusus yang penuh dengan mainan. Terdapat mainan yang khas dengan anak perempuan seperti kayak boneka dan masak-masakan. Kemudian ada mainan yang netral seperti puzzle dan menggambar, dan yang khas dengan laki-laki seperti mobil atau tembak-tembakan atau pistol-pistolan. Sebagai anak-anak perempuan dengan CAH bermain lebih banyak dengan mainan anak laki-laki dibandingkan anak perempuan lainnya. Namun minatnya terhadap anak laki-laki masih kurang dari rata-rata untuk anak laki-laki. Kemudian yang kedua, rata-rata anak perempuan dengan CAH juga memiliki kemampuan yang sedikit lebih baik dalam keterampilan spasial dan mekanik daripada kebanyakan anak perempuan lainnya. Kemudian pada masa dewasa, ditemukan juga bahwa rata-rata minat mereka atau minat anak perempuan dengan CAH ini ada di antara minat remaja pria dan wanita. Contohnya adalah mereka lebih banyak membaca majalah olahraga dibandingkan majalah gaya dan glamour daripada gadis remaja pada umumnya. Kemudian, penelitian mereka di masa dewasa adalah mereka menunjukkan lebih banyak agresi fisik daripada kebanyakan wanita lain dan kurang minat pada bayi. Mereka lebih tertarik pada olahraga kasar dan pekerjaan yang didominasi oleh laki-laki seperti mekanik mobil ataupun supir truk. Namun demikian, sebagian besar dari mereka terus mengidentifikasi diri sebagai perempuan. Feminitas testis atau ketidakpekaan androgen merupakan kondisi pada orang-orang tertentu di mana pola kromosom X menghasilkan androgen dalam jumlah normal, namun tidak memiliki reseptor yang memungkinkan bahan kimia tersebut mengaktifkan gen dalam inti sel. Akibatnya, sel-sel tidak merespon androgen. Hal ini dapat terjadi dalam berbagai macam kondisi yang menghasilkan anatomi yang berkisar dari penis yang lebih kecil dari rata-rata alat kelamin pada wanita biasa. Dalam hal ini, tidak ada alasan yang cukup untuk mencurigai orang tersebut, hingga sampai masa pubertas. Ketika masa pubertas, meskipun payudaranya tumbuh dan pinggulnya melebar, dia tidak mengalami menstruasi, sebab tubuhnya memiliki testis internal, bukan ovarium dan rahim. Vaginanya pendek dan tidak terdapat apapun selain kulit, serta jarang bahkan tidak ada rambut kemaluan. Secara psikologis, mereka tetap berkembang sebagai wanita yang tipikal atau wanita yang biasanya. Kemudian ada isu tugas dan pengasuhan gender. Anak perempuan dengan riwayat CAH memiliki penyelesaian seksual yang sulit, terutama jika mereka mengalami operasi pengurangan klitoris. Vagina yang dibuat dengan operasi atau memanjang mungkin memuaskan pasangan pria, tapi tidak memberikan sensasi pada wanita dan membutuhkan perawatan rutin untuk mencegah timbulnya bekas luka. Banyak wanita yang seperti itu mengalami inkontensia urin dan kesulitan seksual yang signifikan, termasuk kurangnya orgasme. Banyak yang melaporkan tidak ada pasangan seksual dan sedikit kesenangan dalam seks. Dalam suatu penelitian, 25% mengatakan bahwa mereka tidak pernah memiliki hubungan cinta jenis apapun. Dan untuk menghindarkan kejadian di atas terjadi, ada beberapa rekomendasi pengasuhan yang banyak diikuti oleh spesialis, yaitu yang pertama, duduk sepenuhnya dengan orang interseks dan keluarganya, serta jangan melakukan suatu tindakan apapun tanpa adanya persetujuan mereka. Kemudian yang kedua, identifikasi anak sebagai laki-laki maupun perempuan, terutama berdasarkan penampilan luar yang dominan. Yang ketiga adalah membesarkan anak sekonsisten mungkin, namun tetap harus bersiap bahwa anak tersebut kemudian mungkin berorientasi seksual terhadap laki-laki, perempuan, keduanya, atau tidak sama sekali. Kemudian yang terakhir adalah jangan melakukan operasi genital pada anak. Perbedaan penampilan seksual. Untuk menyelesaikan peran pemeliharaan dan hormon dalam menentukan identitas gender, pengamatan yang paling menentukan akan datang dari membesarkan bayi laki-laki normal sebagai perempuan atau membesarkan bayi perempuan normal sebagai laki-laki. Jika orang dewasa tersebut sepenuhnya menerima peran yang ditugaskan, kita akan tahu bahwa pengasuhan menentukan identitas gender. Meskipun tidak ada yang mau melakukan percobaan seperti itu dengan sengaja. Kita bisa belajar dari peristiwa yang tidak disengaja. Dalam beberapa kasus, seseorang terpapar pada pola hormon pria yang lebih atau kurang normal sebelum dan tidak lama setelah kelahiran. Kemudian dibesarkan sebagai seorang perempuan. Merupakan suatu kesalahan untuk memaksakan pembedahan dan perawatan hormon untuk mencoba memaksa anak menjadi perempuan ataupun sebaliknya menjadi laki-laki. Ketika pola hormon prenatal otak bertentangan dengan penampilan anak, tidak ada yang bisa memastikan bagaimana anak itu akan berkembang secara psikologis. Hormon tidak memiliki kontrol penuh, tetapi pola pengasuhan juga tidak memiliki kontrol yang penuh. Kemudian ada orientasi seksual yang akan dijelaskan oleh rekan saya yang lain.
Baik, untuk subbab yang terakhir itu ada orientasi seksual. Berlawanan dengan apa yang pernah diasumsikan oleh para ahli biologi, kontak genital sesama jenis terjadi pada banyak spesies hewan, tidak hanya pada hewan yang ditangkap, spesies yang tidak dapat menemukan anggota lawan jenis, atau mereka yang memiliki kelainan hormon. Jika alami berarti terjadi di alam, maka homoseksualitas adalah alami. Manusia menemukan orientasi seksual mereka, mereka dapat memilih tindakan mereka, tetapi bukan keinginan atau orientasi mereka. Lebih dari sekadar orang memilih apakah akan kidal atau tidak. Sementara kebanyakan pria menemukan orientasi seksual mereka sejak dini, banyak wanita lebih lambat. Nah, selanjutnya ada perbedaan perilaku dan anatomi. Seseorang yang homoseksual dan heteroseksual berbeda secara anatomis dalam beberapa hal. Rata-rata bentuk hidung dan bentuk dahi berbeda antara pria homoseksual dan heteroseksual, dan juga antara wanita homoseksual dan heteroseksual. Rata-rata pria heteroseksual lebih tinggi dan lebih berat dari pria homoseksual. Nah, ini berlawanan dengan stereotip yang ada yang dimana pria yang berpenampilan lebih tinggi, lebih maskulin adalah seorang homoseksual. Rata-rata orang yang berbeda dalam orientasi seksual juga berbeda dalam perilaku tertentu yang tidak terkait langsung dengan seks, misal dalam pemilihan pekerjaan. Yang selanjutnya ada genetika. Ada sebuah penelitian di mana sampelnya adalah berupa anak laki-laki kembar, dan penelitian itu menyebutkan bahwa laki-laki kembar monozigotik presentasi kesamaan orientasi seksnya sama dibanding dizigotik. Nah, pertanyaan evolusioner. Perkiraan umum, rata-rata pria homoseksual memiliki 1/5 jumlah anak dari pria rata-rata heteroseksual. Yang kedua ada gen yang menghasilkan homoseksualitas pria mungkin menghasilkan efek menguntungkan pada kerabat mereka, meningkatkan kemungkinan mereka untuk bereproduksi dan menyebarkan gen. Homoseksualitas lebih terkait dengan epigenetik daripada perubahan dalam urutan DNA. Selanjutnya ada pengaruh prenatal. Kadar hormon orang dewasa tidak menjelaskan orientasi seksual. Rata-rata pria homoseksual dan heteroseksual memiliki kadar hormon yang hampir sama, dan sebagian besar wanita lesbian memiliki kadar hormon yang sama dengan wanita heteroseksual. Namun ada kemungkinan bahwa orientasi seksual tergantung pada kadar testosteron selama periode perkembangan otak yang sensitif. Sistem imunitas ibu dapat memberikan efek prenatal. Studi di beberapa negara melaporkan bahwa kemungkinan memiliki orientasi homoseksual sedikit lebih tinggi di antara pria yang memiliki kakak laki-laki, terlepas dari jumlah saudara perempuan dan adik laki-laki. Sehingga pengaruhnya tidak berasal dari pengalaman sosial. Namun kuncinya adalah berapa kali sebelumnya sang ibu melahirkan seorang putra. Karena sistem imun ibu kadang bereaksi terhadap protein pada anak laki-laki dan kemudian menyerang anak laki-laki berikutnya untuk mengubah perkembangan mereka. Pengaruh lain yang mungkin berasal dari lingkungan prenatal berkaitan dengan stres pada seorang ibu selama kehamilan. Stres prenatal dan alkohol dapat mengubah perkembangan otak melalui beberapa rutinitas. Selanjutnya ada anatomi otak. Rata-rata pria homoseksual sebagian besar bergeser ke arah khas perempuan untuk beberapa struktur otak, tetapi tidak pada yang lain. Begitu sebaliknya, seperti pada koneksi amigdala, ukuran belahan kanan dan kiri korteks cerebral, commissure anterior, inti suprasiematik. Perbedaan otak belum tentu menjadi penyebab atau efek dari orientasi seksual. Namun perbedaan otak dapat mempengaruhi perilaku yang berbeda, perilaku berulang, atau kebiasaan juga dapat mengubah anatomi otak. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya.